Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlania Dilhaq. Pada video kali ini saya ingin memberikan rangkuman terkait video-video yang sudah diberikan di Google Classroom. Jadi di video yang pertama itu terdapat cara untuk membuat visualisasi data dengan baik. Cara untuk membuat visualisasi data yang baik itu, yang pertama kita harus memahami dulu konteksnya. Dengan cara kita mengenali dulu nih siapa target audiens kita, sehingga visualisasi yang kita buat itu tuh sesuai dengan kebutuhan mereka, kayak gitu. Terus yang kedua itu caranya adalah pilih visual yang tepat, seperti kita mau pakai grafik batang kah, mau garis kah, atau mau pie chart kah, atau sesuai dengan jenis data dan juga tujuan penyampaian informasinya tuh mau kayak gimana, kayak gitu. Terus yang ketiga, fokuskan perhatian audiens. Jadi kita tuh perlu menonjolkan informasi yang paling penting agar mudah dipahami oleh audiens tersebut. Kalau kita mau misalnya bikin grafik penjualan, maka tonjolkan penjualannya di grafik kita itu. Terus selanjutnya, cara yang terakhir itu adalah berpikir kalau kita tuh seperti seorang desainer gitu. Jadi kita harus bikin tampilan yang sederhana, mudah dipahami, tapi tetap menarik dan nggak terlihat berlebihan juga di mata audiens, kayak gitu. Jadi kita bikin ya kayak desainer, kita bikin bentuk yang orang-orang tuh pas lihat, ini menarik nih untuk kita lihat. Terus juga apa yang kita paparkan itu tuh gak bikin audiens kita tuh kesulitan mencerna, ini sebenarnya data ini tuh maksudnya gimana ya. Nah, jadi kita harus bikin visualisasi data yang sederhana, jadi bisa mudah dipahami audiens, tapi tetap menarik dan juga gak berlebihan, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya di video itu alur kerja visualisasi data. Jadi alur kerja visualisasi data itu yang pertama dimulai dari business understanding. Jadi kita perlu paham dulu nih tujuan bisnis kita tuh apa, permasalahan yang ingin kita selesaikan itu apa gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya data understanding. Data understanding itu kita mempelajari nih karakteristik data yang akan kita gunakan itu seperti apa. Lalu setelah kita paham karakteristik data yang kita butuhkan, barulah kita bikin konsep visualisasinya. Jadi kita baru nentuin jenis visual yang sesuai itu apa. Apakah bentuknya pie chart, ataukah grafik, ataukah diagram, seperti itu. Setelah kita buat konsep visualisasinya, baru kita lakukan data preparation. Data preparation ini adalah membersihkan dan mempersiapkan data. Jadi data yang tadi itu kita persiapkan lagi, kita rapihkan lagi gitu. Setelah itu baru kita visualisasikan datanya. Setelah kita visualisasikan datanya, jadi kita buat dashboardnya, atau kita atau laporan menggunakan Power BI. Kita juga bisa buat laporan. Terus selanjutnya setelah kita visualisasikan datanya, barulah kita membagikan report kepada audiens, sehingga hasil analisis kita itu dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, di Power BI ini sendiri itu, kalau yang fitur free itu data analisis kita itu dibagikan secara publik. Sementara kalau misalnya untuk kalian mau untuk datanya itu di private, itu fitur di Power BI itu sendiri dia berbayar gitu. Nah, jadi materi ini tuh ngebahas soal dasar-dasar penggunaan Power BI, termasuk dari pengenalan antarmuka dan juga fungsi utama aplikasi tersebut sebagai alat buat analisis serta visualisasi data. Jadi kayak saya jelasin tadi, ada yang namanya ETL. ETL itu tuh kepanjangan dari extract, transform, load. Nah, jadi extract, transform, load ini tuh proses mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Yang pertama itu tahapan yang pertama itu ada extract. Jadi extract itu kita mengambil data dari berbagai sumber, lalu masuk ke tahapan yang kedua yang namanya transform. Transform itu artinya membersihkan dan mengubah data agar siap untuk digunakan. Dan terakhir baru adalah load atau membuat data yang telah diproses ke dalam Power BI. Nah, pada video selanjutnya itu diperlihatkanlah langkah-langkah melakukan load data ke dalam Power BI sebagai tahap awal sebelum proses kita buat menganalisisnya. Nah, di materi berikutnya lagi ada pengenalan Power Query, yaitu fitur yang digunakan untuk mengolah data sebelum divisualisasikan. Jadi dalam video ini dijelaskan
pengenalan berbagai tools pada Power Query itu ada apa aja, serta cara melakukan editing tabelnya gitu, seperti mengubah nama kolom, tipe data, dan juga struktur tabelnya. Terus selanjutnya di video selanjutnya lagi tuh ada yang dibahas cara mengidentifikasi kesalahan kolom atau mengidentifikasi kesehatan kolom atau kolom quality atau kualitas kolomnya gitu. Nah, di fitur ini tuh bisa membantu kita untuk mendeteksi kualitas data tersebut. Misalnya nih, ada kesalahan penulisan tanggal dengan format yang berbeda-beda. Misalnya di satu format ini penulisannya tanggal, bulan, tahun. Terus ternyata di baris selanjutnya formatnya malah bulan, tanggal, tahun. Nah, itu kan terjadinya penulisan data dengan format yang berbeda, sehingga diketahui data tersebut tidak valid dan bisa mengalami error kayak gitu. Selanjutnya ada lagi yang diperkenalkan itu di video selanjutnya itu diperkenalkan fitur replace value. Nah, replace value ini tuh yang digunakan untuk mengganti kata atau nilai tertentu secara otomatis dalam satu kali proses, sehingga pengerjaan itu lebih cepat dan juga efisien. Jadi misalnya nih ada misalnya kita salah menulis kata Power BA, tapi harusnya kita nulisnya Power Query. Nah, kita bisa kayak memberikan langsung replace value, semua tulisan yang Power BA itu diganti jadi Power Query gitu. Jadi kita bisa ganti satu kata, semua kata yang sama itu dalam satu waktu, nggak perlu yang diganti satu-satu kayak gitu. Terus yang terakhir juga dijelaskan di video yang terakhir, dijelaskan cara penggunaan fitur split column dan juga merge column. Jadi split column itu berfungsi untuk memisahkan satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan pemisahan tertentu. Sedangkan merge column itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu sesuai dengan kebutuhan analisis data kita. Jadi mungkin itu rangkuman yang bisa saya berikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.